Eh, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah siap berbaris bagian ya? Kita nunggu beberapa menit ya. Anda siapkan bukunya ya. Sekarang kita pindah ke modul yang ke-8 ya. Baik, Baik, Pak. Siapkan modul yang ke-8 ya. Fungsi gitu. Ya, siapkan bukunya, nanti Bapak beri petunjuk-petunjuk. Sudah ini? Ya, sebentar sok sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Kita tunggu teman-teman yang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa orang ini yang hadir? Ya, alhamdulillah sudah cukup lah. Nah, sekarang kita lanjut ya, lanjut ini. Bapak ada sebagian modul, ada yang tidak, modulnya bisa dibaca nanti ya. Nah, kita lanjut nih ya. Sekarang pertemuan ke-9 ya. Pertemuan 9. Nah, kemarin sudah Bapak jelaskan, ini mengulang, ada sebagian mengulang Bapak nih ya, supaya nyambung. Kan relasi bagian dari produk kartesian ya. Produk kartesian itu A kali B ini sudah kemarin ya. A kali B adalah pasangan terurut E, Y, X anggota A dan Y anggota B, ini sudah ini Bapak jelaskan ya. Jadi untuk pendidikan relasi ada 2 ibuan ya. Nah, ya. Sekarang pada ini hari ini topiknya bentuk-bentuk fungsi ya. Bentuk-bentuk fungsi ya, bentuk-bentuk fungsi hari ini ya. Nah, fungsi relasi sudah kemarin ya, relasi bisa dengan diagram panah, bisa dengan diagram kartesius ya. Nah, fungsi kemarin juga sudah ya, fungsi sudah kan, fungsi ya, memasangkan setiap anggota ya dengan tepat satu sudah fungsi ya. FAB ini ya, range daerah hasil, A disebut ya domain daerah asal, B disebut kodomain daerah kawan, R daerah hasil sudah ya. Definisi fungsi sudah. Nah, ini digambar begini sudah ya, kemarin sudah. Ini PowerPoint-nya ada yang kemarin, ada yang sebagian ya. Nah, macam-macam fungsi ya. Nah, sekarang hari ini macam-macam fungsi. Ada fungsi aljabar, ada fungsi transenden ya. Fungsi itu ada 2 ya. Di modul diceritakan ada 2 fungsi aljabar dan fungsi transenden ya. Apa itu fungsi aljabar? Nah, nanti dibaca di modul ya, tugasnya dibaca ya. Apa itu fungsi aljabar dan apa itu fungsi transenden? Ya, ada 2 macam. Itu fungsi aljabar dan fungsi transenden. Sekarang kita pada fungsi aljabar dulu ya. Nanti pada fungsi transenden. Kalau tidak sekarang, minggu depan fungsi transenden. Sekarang fungsi aljabar. Ya. Fungsi aljabar itu ada yang namanya fungsi polinom. Ya, fungsi polinom, fungsi suku banyak. Polinom itu suku banyak, poli banyak ya. Poli itu banyak. Fungsi polinom artinya fungsi suku banyak. Fungsi polinom ini ada fungsi konstan, fungsi tetap ya. Fungsi konstan, ada juga fungsi linear ya. Ada juga fungsi kuadrat. Ini sudah kenal semuanya. Nanti Bapak jelaskan ya. Jadi fungsi aljabar itu ada yang namanya fungsi polinom. Polinom ada konstan, ada linear, ada kuadrat. Ya. Konstan itu konstanta, bilangan. Linear line, garis. Ya. Line itu linear, line itu bahasa Inggris line, dibacanya line, ditulisnya line, itu garis. Jadi fungsi linear itu grafiknya berupa garis, garis lurus. Kalau fungsi konstan juga garis, konstan tetap, garisnya garis yang tetap. Konstan itu konstanta. Konstanta itu bilangan ya. Fungsi konstanta jadi fungsi yang tetap berupa bilangan. Ini bergaris, garis lurus, gambarnya juga sama. Tapi garis lurus yang tetap ya, konstan. Kalau ini fungsi linear. Ya, fungsi line, fungsi garis. Fungsi kuadrat, kuadratis, kuadrat itu pangkat 2. Ya, fungsi kuadrat artinya fungsi yang berderajat 2. Ada fungsi rasional. Fungsi rasional itu fungsi yang berbentuk seperti bilangan rasional, fungsi pecah. A per B, rasio. Rasio itu ada pembagi, rasio itu bagi. Rasional, jadi ada pembaginya, ada penyebutnya. Ya. Fungsi rasional, fungsi yang ada penyebutnya. Fungsi mutlak itu fungsi modulus. Fungsi yang selalu bernilai positif, mutlak. Mutlak itu bahasa lainnya modulus. Fungsi mutlak, fungsi modulus. Ini dibahas nanti dalam pertemuan khusus. Satu pertemuan nanti ya. Di modul yang ke-9. Ini kan kita modul ke-8. Nanti bicara di modul ke-9 kita bicara fungsi mutlak, persamaan mutlak ya. Fungsi mutlak, persamaan mutlak itu dibahas di modul yang ke-9. Ya. Jadi dibahas di modul yang ke-9 ya. Fungsi mutlak, fungsi modulus. Fungsi mutlak itu bahasa lainnya fungsi modulus. Ada fungsi tangga. Nah, di modul ini tidak dibahas fungsi tangga ya.
fungsi tangga ini di modul tidak dibahas, nanti akan Bapak tambahkan. Tambahkan sebagai pengetahuan, namanya fungsi tangga. Seperti tangga, ada step-stepnya. Ya, ada step-stepnya fungsi tangga itu ada step-stepnya ya. Naik, 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 turun, turun, turun gitu ya. Nah, ini semuanya namanya fungsi aljabar. Nanti Bapak beri contoh semuanya ya. Nah, ada yang di modul, ada yang tidak ini. Fungsi tangga di modul tidak ada, fungsi ini ada, ya, ada sini ya. Oh, ada juga nih harga mutlak ada di modul. Ya, fungsi pecah itu fungsi rasional. Ada di modul fungsi pecah, fungsi rasional. Fungsi kuadrat juga di modul ada, fungsi linear ada. Fungsi ada semuanya. Yang tidak ada fungsi tangga di modul itu ya. Di modul tidak ada fungsi tangga ya di modul. Yang terakhir ini tidak ada bahwa tambah saja ya. Jangan lupa ngisi absen ya, Absen jangan lupa. Nanti absennya ya dimuat di WA, ya dikirim lewat WA ya. Nah, sekarang fungsi konstan. Fungsi konstan. F dari A ke B disebut fungsi konstan jika setiap anggota A, ini setiap anggota domain, dipetakan ke satu titik di kodomain. Jadi kodomainnya range-nya hanya satu saja. Ya. Jadi kodomainnya ring-nya hanya satu unsur. Contoh F dari bilangan real ke real, F dari R ke R dengan Fx sama dengan 3. Berapapun X-nya, bayangannya hanya 3 saja sendirian. Ya. Jadi berapapun X-nya, X-nya 1 dipetakan ke 3, X-nya 2 dipetakan ke 3, X-nya 4 dipetakan ke 3, X-nya 5 dipetakan ke 3, X-nya setengah dipetakan ke 3. Jadi 3 itu range hasil. Ya. Kodomainnya itu hanya 3 aja sendirian. Sedangkan anggota domainnya X-nya bilangan real, ya banyak. Ya. 0, setengah, negatif, dan sebagainya. Bapak tanya, kira-kira grafiknya berupa apa ini? Fx sama dengan 3, grafiknya berupa apa ini kalau digambar? Kan Fx itu bisa ditulis Y. Y sama dengan 3. Y-nya, X-nya berapa saja, Y-nya berapa saja, X-nya selalu 3. Gambarnya berupa apa? Apa nanya? Garis lurus, bukan Pak? Garis lurus yang bagaimana? Garis lurus yang bagaimana ini? Pasti garis lurus ini. Garis lurus yang sejajar semua apa? Garis lurus yang sejajar semua apa? Ada sumbu Y, ada sumbu X kan? Yang vertikal itu sumbu Y, yang horizontal itu sumbu X. Yang vertikal itu sumbu X, yang vertikal, yang tegak itu sumbu Y, yang horizontal, yang mendatar itu sumbu X. Ya, sumbu X yang mendatar, ya, yang mendatar, yang horizontal, sedangkan yang tegak, yang vertikal adalah sumbu Y. Nah, Fx sama dengan 3 ini garis. Garisnya jajar sumbu apa garisnya? Bapak jelaskan lagi. X-nya 1, Y-nya 3. X-nya 2, Y-nya 3. X-nya 5, Y-nya 3. X-nya setengah, X-nya negatif 1 juta, Y-nya tetap saja 3. X-nya tetap saja ini. Y-nya 3. X-nya berapapun, Y-nya selalu 3. Range-nya selalu 3. Berapapun memilih X. Jadi garis berupa garis. Jadi garisnya sejajar sumbu apa? Ayo, berpikir. Garisnya sejajar sumbu apa? Garisnya sejajar sumbu apa? Ada yang bisa jawab? Garisnya melalui titik berapa? Tanya dulu, melalui titik berapa garisnya? X-nya memotong sumbu apa? Bapak tanya dulu, X-nya memotong sumbu apa? Sumbu Y, Pak. Betul, X-nya memotong sumbu Y. Di titik berapa memotong sumbu Y-nya? Di titik 3. Di titik 0,3. 2 ya, kalau titik itu 2, ada absis, ada ordinat. Kalau ngomong titik harus ada 2, X, Y. X-nya 0, Y-nya 3. Jadi ini melalui titik, Y-nya 3. X-nya 0, Y-nya 3. X-nya 2, Y-nya 3. X-nya 1, Y-nya 3. X-nya negatif 1, Y-nya 3. Jadi garisnya sejajar semua apa? 0,3. Sejajar semua apa? Sumbu Y. Sumbu X, Pak. Betul, sejajar sumbu X.
di atas sumbu X ya, berjarak 3 satuan dari sumbu X. Jadi ini kalau digambar grafiknya sejajar sumbu X di atas sumbu X, yaitu melalui titik 0,3. Bisa dibayangkan oleh Anda? Bisa digambar? Ini ada garis naik ke atas 1, 2, 3. Sejajar dengan sumbu X melalui titik 0,3. X-nya berapapun, Y-nya selalu 3. Ya. X-nya jadi ini namanya fungsi konstan, tetap saja X-nya itu Y-nya itu 3, X-nya 1, Y-nya 3, X-nya 2, Y-nya 3, X-nya 4, Y-nya 3, X-nya 5, 5,3, 2,3, 0,3, 9,3, sejuta, terus selalu 0,3. Jadi garisnya sejajar sumbu X. Berjarak 3 satuan dari sumbu X di atas ya. Terbayang? Garisnya terbayang? Sok catat oleh anak catat di catatan anak catat kemudian gambar. Catat kemudian gambar ya. Jadi tugas pertama, gambar grafik ini ya, gambar grafik ini. Tuh, soal dari Bapak nih. Yang pertama, soal yang pertama, buat sketsa grafik fungsi f dari R ke R dengan fx sama dengan 3. Itu tugas pertama, tulis oleh Anda. Buat sketsa grafik f dari R ke R dengan fx sama dengan 3. Buat sketsa grafik ya, tugas pertama. Catat oleh Anda ya. Nah, catat oleh Anda. Tugas pertama menggambar grafik 1. Gambar grafik fx sama dengan 3. Ya, tuh. Oh, udah ditulis? Tulis sudah? Oh, sekarang berikutnya. Ada namanya fungsi linier. Nah, fungsi garis. Tadi namanya fungsi tetap. Tetap aja 3 ya. Konstan tetap 3. Sekarang fungsi linear lain garis. Fungsi lain itu fungsi garis. Fungsi dari A ke A disebut fungsi linear. Misalkan dari A ke A. Disebut fungsi linear jika f(ax) sama dengan a(fx). Yang kedua, fx plus y sama dengan fx plus fy. Nah, ini fungsi linear. Ya. Nah, fungsi linear ya. Di modul juga ada fungsi konstan, ada di modul. Nah, di modul fungsi konstan ada. Ya. Fungsi konstan di modul ada fungsi konstan. Sekarang fungsi linear. Ya. Nah, ini fungsi linear. Contohnya f dari R ke R, ya. Fx sama dengan 3x. So, kalau x-nya 1, fx-nya berapa? X-nya 1 dipetakan ke 3. Kalau x-nya 2 dipetakan ke berapa? 6. Kalau x-nya 0 dipetakan ke berapa? 0. Jadi berupa apa grafiknya, berupa apa ini? Grafiknya berupa apa? Yo, diajak berpikir sekarang, tidak disuapi oleh Bapak, diajak berpikir. Ya, berupa apa ini grafiknya ini, fungsi linear. Kata Bapak tadi lain garis. Fungsi linear itu fungsi garis ya. Fungsi linear itu fungsi garis. fx sama dengan 3x. X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 1 dipetakan ke 3. X-nya 2 dipetakan ke 6. X-nya negatif 1 dipetakan ke negatif 3. X-nya negatif 2, bayangannya negatif 6. Garis. Nah, coba gambar grafik garis ini. Ini soal yang kedua. Soal yang kedua, tugas yang kedua, gambar sketsa grafik garis fungsi linear fx sama dengan 3x. Tugas dari Bapak ya, soal yang kedua. Sekarang caranya begitu supaya berpikir, supaya terlibat Anda. Tidak nonton saja ya, tidak. Coba catat oleh Anda. Buat sketsa grafik fx sama dengan 3x. Berupa apa? Garis, Bapak beritahu garis. Ya, garis. Ini linear, garis. Fungsi konstan jadi tadi garis, hanya garisnya sejajar sumbu x.
Ya, tadi. Kalau ini garisnya bagaimana? Ini tidak sejauh semua X, ini tidak. Coba buat sketsanya ya. X-nya bilangan real. Domainnya bebas, domainnya berapa saja X-nya. Nah, ya. Efek itu boleh disebut Y. Efek itu sumbu Y. Y sama dengan fx sama dengan 3x. Jadi Anda boleh juga nulis di sini Y gitu ya. Y boleh juga ditulis Y sama dengan, nah boleh juga Anda nulis begitu. Ya, boleh. Jadi fx itu Y dengan Y sama dengan fx sama dengan Y. Nah, ya. Fx itu sama dengan Y ya. Boleh ditulis begitu. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa. X-nya berapa, Y-nya berapa. Kan garis itu ditentukan minimum oleh 2 buah titik ya. Garis minimum ditentukan oleh 2 buah titik ya, garis itu. Ya. Garis itu tidak ada ujung, pakai panah ujung-ujungnya pakai panah. Kenapa pakai panah ujung-ujungnya? Karena X-nya boleh memilih 1 juta, 2 juta, 3 juta, berapa saja. Oleh karena itu garis itu pakai panah ujung-ujungnya. Nanti Anda belajar geometri analitik. Belajar bagaimana menggambar garis nanti ya semester depan. Sekarang tidak apa-apa, sudah dimulai oleh Bapak di sini karena sudah mengenal fungsi linear. Ada berikut yang ketiga, fungsi kuadrat, fungsi pangkat 2. Ini sudah ditulis soalnya, sudah tulis. Sudah, Pak. Ya, so. Oh, tulis dulu ya. Sekarang ada yang namanya fungsi kuadrat. Nah, nih. Fungsi kuadrat ya. Di buku juga ada fungsi kuadrat, fungsi linear ada. Tuh, di buku fungsi linear ada tuh. Fungsi linear di buku ada ya. Bapak buka buku tuh fungsi linear tuh. Fungsi kuadrat di buku juga ada ya. Di modul ada fungsi linear, fungsi kuadrat di modul ada ya. So, pahami dulu ya. So, Bapak sebentar dulu ini ya. Bapak mau ke belakang dulu ya. So, lihat dulu. Tenang aja, so. Ini fungsi kuadrat ya. Fungsinya. Bentuk umumnya begini. Sebentar Bapaknya nanti ke belakang nih. I kuadrat plus B plus C. Anda pernah mendengar persamaan kuadrat ya? ABC bilangan real. A-nya tidak boleh 0. Kalau A-nya 0 fungsi linear. Karena itu A-nya tidak boleh 0. Kenapa? Kalau A-nya 0 ini jadi 0 fungsi linear ya. Jadi fungsi kuadrat kalau A-nya 0 menjadi fungsi linear. Atau ditulis E, Y tuh. Efek itu Y. AE kuadrat B plus C. Jadi efek itu bisa diartikan Y. I kuadrat B plus C. Dengan ABC bilangan real, A-nya tidak 0. Contoh, nih persamaan fungsi kuadrat. E kuadrat minim I plus, nah ini fungsi kuadrat, karena variabelnya paling tinggi berderajat 2. Kalau fungsi pangkat tinggi, variabelnya derajat 3, 4, 5, 6 di sininya. Ya. Jadi Anda boleh bertanya ke Bapak, boleh. Sok, ya. Sok, lihat dulu ya, sebentar dulu ya. Bapak sebentar dulu. Sok, Bapak lihat dulu ya Anda ya. Sok, lihat dulu. Sok. You on cam guys. Ayo putra, ayo. Oh, betul. Anjir. Tadi tinggal dia. Buka masker, engap. Engap, Om. Ayo yang lainnya on cam yuk.
Udah kami tidak ada. Laci naon? Laci itu mana maksud laci? Dashboard terbuka, ada video di sebelah kiri. Nah, Bapak apa? Ada nama idenya? Saya teman-teman. Oh, Bapak tidak tahu. Yang di bawah dashboard kan dibuka sampai di dan bagasi dibuka bagasinya. Kecuali kecuali kunci roda dan kunci roda kemudian untuk naik turun gerbang itu di ayat 2 bawah di payung keluar kami benar-benar keluar dengan bagasi belakangnya karena tujuan di bawah dashboard yang itu dipencetnya sebelah mana? Di sebelah kiri, sebelah kanan. Oke, kita ada payogan orang ke Bapak di telepon. Enggak. Ini cek ini tidak apa loh dari sini saya bagasi di atas. Ini bintang kayak Inkarta. Di Filipina ya kayak bagasi di atas dashboard. Udah ya tuh kayak udah telepon ke payogannya. Bapak memberikan. Di atas dashboardnya minta ayat kacamata, minta duit receh di sebelah kanan gitu. Receh di pintu ayat duit receh 500-an. Di atas dashboard bisa dipijit sebelum live sedikit poin itu di sebelah kiri sebelah kanan di atas di kandung kursi penumpang dari kursi supir. Kursi penumpang sebelah atas bisa dipijit itu. Depan tarik di bawah. Oh ya, saya komunikasi sampai ke orang tua. Gampang orang tua. Maaf ya, Bapak ini ada ke belakang dulu ya. Maaf ya, Bapak mau ada perlu dulu ini ada darurat dulu ini. Baik, Pak. Ya maaf ini mau nelpon orang, ada yang menelpon orang. Maaf ya. Sebentar ya. Ya. Gimana? Masih bisa nyambung ini masih nyambung? Masih kedengaran? Masih, Pak. Nah, jadi fungsi kuadrat yang begini nih, AX kuadrat BX atau boleh Y. Contohnya ini. X kuadrat min 5X ya. X kuadrat negatif 5X plus 6. Nah, ini fungsi kuadrat. Ya. Fungsi kuadrat ya. Nah, ya, fungsi kuadrat tuh begini kan? Nih, harga ekstrim, fungsi ekstrim lah harga yang paling nih. A kuadrat baik plus C. Y, AX ini dikeluarkan X-nya. Nah, ini ya. Nah, ditulis macam begini bisa diuraikan nih. Bisa jadi begini fungsi kuadrat ya. Ya, fungsi kuadrat ya di buku juga ada grafiknya ya.
di halaman 8.9 ya. Ada ya. Nah, ini. Tuh, di 89, 8, 10, 8, 12 ada nih. Halaman 89, 88, 89, 810, 811, 812 cerita fungsi kuadrat. Ini wah berapa lembar ini? 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman, 6 halaman. Di buku 6 halaman ya. Di buku ini ada 6 halaman ya. Dari 88, halaman 88, 89, 810, 811 terus sampai 814 ya. Ada grafiknya, di buku ada grafiknya ya. Coba lihat ya. Tugas yang ketiga dari Bapak, tugas yang gambar grafik fungsi ini. Grafiknya berupa parabola. Ya. Tugas yang ketiga gambar ini. Gambar aja nih ya. Tugas ke-1 menggambar, tugas kedua menggambar, tugas ketiga juga menggambar. Gambar grafik yang ini. Ini soal nomor 3 ya. Nah, di buku jelas, contoh-contohnya banyak. Di buku, di modul, supaya Anda membuka modul. Ya. Nah, yang ketiga ini bisa diuraikan begini nih. Harga ekstrimnya nih, harga ekstrimnya. Lihat di buku tuh ada contohnya tuh, halaman 8.8, 8.9, 8.10 terus ya. Nah, tanda fungsi kuadrat nih, fungsi kuadrat ya. Nah, ini Bapak susah menggambarnya di modul di halaman 8.12 di modul 8.12 ini. Ya. Jika A-nya positif, A itu koefisien X A. D diskriminan ya, diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Nih. B kuadrat min 4AC ditulis D. Dinotasikan D itu singkatan dari B kuadrat min 4AC. Ini fungsinya A kuadrat baik plus C. A ini, A itu suku depan A. Kalau B kuadrat min 4AC dinamakan diskriminan pembeda, Ya. Nah, pembeda ya. Fungsinya berbentuk ini. Ya. 2x kuadrat plus 5x plus 10. 5x kuadrat min 7x plus 8. Nah, itu fungsi kuadrat. Ya, banyak contohnya di buku. 2x kuadrat min 5x plus 6. Contoh banyak. Contohnya ABC bilangan real. Bebas berapa saja. Yang penting A tidak 0. Ya, A-nya tidak 0. Kalau A-nya 0 namanya fungsi linier. A-nya tidak 0 ya. Kalau A-nya 0 namanya fungsi linier. Ya. A-nya tidak 0. Kalau A-nya 0 namanya fungsi linier. Ya. Nah, jadi apa D? D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini A bisa ditulis begini. D itu singkatan dari B kuadrat min 4AC. Kalau A-nya positif, D-nya positif, itu ya. Ini A-nya positif, D maka Y mungkin positif, mungkin negatif ya. Ini nilai A-nya itu ya, A, B. Y, nah. Kalau positif, maka Y-nya mungkin positif, mungkin negatif, dan mungkin 0. Ya. Nah. Jika A-nya positif, D-nya positif, grafiknya lihat 8.12. 8.12. Halaman 8.12. Terbuka ke atas, ada di modul. Di modul. A-nya positif, D-nya positif, terbuka ke atas. Ya. Nah. Ya. Kalau A-nya negatif, D-nya positif, terbuka ke bawah. Gambar 8 halaman 8.12 di bawah tuh, A-nya positif, D-nya positif, D-nya negatif. A-nya positif, D-nya negatif. A-nya positif, D-nya negatif, bagaimana? A-nya positif, D-nya negatif. Ya. Kalau A-nya positif, D-nya positif. Bapak ada telepon dulu sebentar ya. Ada telepon dulu ya. Sebentar, ada telepon dulu nih, maaf nih ya. Maaf. Baik, Pak. SS oleh SS.
Ah, yang ini. Aduh, mama.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Aduh, ini banyak gangguan kalau di rumah saya. Maaf, nih banyak gangguan di rumah. Banyak gangguan. Baik, Pak. Maaf nih. Ini semuanya grafiknya ada ini. A positif, B positif, A positif, B positif, A. Kalau A positif terbuka ke atas. Kalau B positif memotong sumbu X, gitu kan? Pembeda. Kalau A-nya negatif terbuka ke bawah, grafiknya ada tuh di buku tuh, ya. Terbuka ke bawah ya, tuh. Ada tuh. Malah di buku diberi contoh apa ini contoh gambar 811, contoh berapa gambar 811? Ya. Di buku diberi contoh tuh, ada di buku contohnya. Contoh 84, contoh 85 ada 2 contoh bagaimana menggambar grafik ya. Ada 2 contoh. Karena itu Anda sekarang tugasnya itu menggambar grafik yang ini. Nah, menggambar grafik yang ini ya. Di buku diberi 2 contoh di buku ya. Di buku, di modul ada 2 contoh bagaimana menggrafik yang terbuat ke atas dan terbuat ke bawah. Ini tugas yang ketiga, gambar ini. Di buku diberi contoh, lihat contohnya, pelajari, kemudian niru contoh itu gambar yang ini ya, soal yang ketiga. Nah, ini. Nah, ini ya. Ya, ini nih. Ada. Ini semua di buku ada. Ada gambarnya di buku. Di sini Bapak sulit menggambarnya. Ya. Nah, contoh yang ini nih, Bapak beri contoh ini. Kalau X-nya dibatas, dibatas domainnya itu dari negatif 2 sampai 3. Negatif 2 sampai 3 domainnya ya. Nah, ini. X-nya dibatas domainnya dari negatif 2 sampai 3 X-nya. Ya. Negatif 2 sampai 3 X-nya dibatas ya. Nah, domainnya. Ya, fungsinya fx sama dengan x kuadrat. Gambar grafiknya. Nah, grafiknya itu dari mulai sini. Kalau X-nya negatif 2, Y-nya 4. Kalau X-nya negatif 1, Y-nya 1. Kalau X-nya 0, Y-nya 0.
Kalau X-nya 1, Y-nya naik 1. Kalau Y-nya 2, 4. Kalau Y-nya 3 ini 9. Ya. Karena ini paling besar 3, berarti X-nya paling besar 3, Y-nya paling besar adalah 9. Jadi grafiknya dari sini nih, melengkung sini. Sampai sini grafiknya. Ya. Nih grafik. Ini grafik fx sama dengan x kuadrat, tapi x kuadratnya dibatasi oleh bukan bilangan real tapi antara negatif 2 sampai 3. Gambarnya potong begini. A-nya positif, di sini A-nya 1 terbuka ke atas. Terbuka. D-nya di sini, D-nya B kuadrat min 4 0, berarti B-nya di sini menyinggung sumbu di sini. Diskriminannya di sini. X1 sama X2 ya titik 0. Memotong sumbu X di 0. D diskriminannya. A-nya terbuka ke atas ya. Nah, begitu. Sudah, ini fungsi kuadrat sudah jelas ya. Jadi sudah 3 soal dari Bapak. Semuanya menggambar grafik tugasnya. Lanjut. Fungsi pecah. Fungsi pecah, fungsi rasional pecah. Wah, di buku juga ada. Fungsi pecah. Nah, fungsi pecah. Ya, di buku ada halaman 8.14. Halaman 8.14. Ya, fungsi pecah. Fungsi rasional. Fungsi rasional atau fungsi pecah berbentuk pecahan. Bentuk umumnya E, Y sama dengan C per X. C per X. Contohnya Y itu Fx. 4 per X. Y itu Fx. 4 per X. Pecahan ini. Ya. X per Y, C per X kuadrat. Contohnya Y sama dengan 1 per X kuadrat. Boleh. Contoh yang lain. AX plus B, B plus contohnya P-nya tidak 0. Ya. Nah, contohnya 4X plus 10 per X plus 6. Ini juga fungsi kuadrat. Di fungsi kuadrat, fungsi rasional. Ada asimptot. Asimptot itu suatu garis yang berpotongan dengan grafik di tengah kita beringga, namanya asimptot. Ya. Asimptot itu apa? Garis lurus yang mendekati grafik dan berpotongan grafik di tabel hingga. Ya, itu definisinya ya, namanya asimptot. Y A per P. Nah, ada asimptot tegak, ada asimptot datar. Asimptot tegak itu rumusnya itu min A per P. Kalau asimptot datar rumusnya Y A per P. Nih, ini kalau grafiknya AX plus B, PX plus Q. Kalau ini fungsi pecahannya begini. AX plus B, PX plus Q, maka ada asimptot tegak. Asimptot yang sejajar sumbu X, asimptot tegak itu. Rumusnya min A per P. Ada asimptot datar yang sejajar sumbu Y, rumusnya A per P. Kalau ini asimptot tegak min Q per P. Kalau datar A per P, kalau tegak min Q per P. Kalau fungsinya AX plus B per PX plus Q. Nah, ini harus hafal nih rumus asimptot tegak. Apa asimptot tegak? Asimptot yang sejajar sumbu X, sumbu Y, dan berpotongan dengan grafik di tabel hingga. Jadi tidak pernah berpotongan dengan grafik. Dianggap berpotongannya di tabel hingga. Apa asimptot datar? Garis lurus yang sejajar sumbu datar sumbu X dan berpotongan grafik di tabel hingga. Nah, itu rumusnya Y A per P. Bahasa matematiknya asimptot. Dibacanya asimptot, ditulisnya asimptot, dibacanya asimptot ya. Jadi ada yang datar sejajar sumbu X, ada yang tegak sejajar sumbu Y. Garis lurus. Apa asimptot? Tegak. Asimptot tegak adalah garis lurus yang sejajar sumbu Y dan berpotongan dengan grafik di tabel hingga. Apa asimptot datar? Adalah garis lurus yang sejajar sumbu X dan berpotongan dengan grafik di tabel hingga. Nah, itu rumusnya. Ada lagi yang berbentuk begini lebih rumit ini. Fungsi ini sama fungsi rasional nih, fungsi pecah. I kuadrat P plus Y ini kuadrat pembilangnya kuadrat, penyebutnya kuadrat ya. Waduh, lebih sulit nih, ada macam-macam ini fungsi. Fungsi rasional ada macam-macam. Grafiknya dapat dilukis dengan terlebih dahulu membuat asimptot tegak, asimptot datar, titik ekstrim dan titik-titik lain. Ya. Di buku di sini. Oh, di buku juga ada, di buku. Dikasih contoh di buku. Di buku dikasih contoh. Oh, di buku dikasih contoh. Dikasih berapa contoh? Ya, contoh 87.
Contoh 88 di buku 2 contoh. Contoh 89 ya di buku. Contoh 810 4. Contoh 811 5 contoh. Ada 5 contoh di buku. Ya, di buku ada 5 contoh. Ada contoh yang ini, ada contoh yang ini, ada contoh yang kuadrat-kuadrat. Ya. Karena itu di buku contoh 87 Bapak sulit menggambar melihat membuat PowerPoint-nya. Contoh 88, contoh 89, contoh 810, contoh 8 11. 88, 87, 88, 89, 89, 5 contoh. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 contoh di buku. Ini diberi contoh di buku, ya. Nah, tugas Anda pelajari contohnya. Ya, karena ini ada contoh di buku, ada contoh. Nah, contoh ini 4x plus 10 contoh. 4x plus 10 di buku mau contohnya beda dengan ini contohnya. Sengaja contohnya. Nah, tidak ada di buku contoh. Ya, contoh. Nah, contohnya ini. Mendekati plus 6, mendekati. Di buku ada contoh ini, ada di buku. Ya. Nah, sekarang PR ini. Ini soal yang ke berapa? 1, 2, 3, yang keempat. Yang keempat, gambar grafik fungsi ini. Di buku ada contohnya. Ada contohnya di buku. Angkanya beda gitu. Jangan-jangan sama ini. Coba Pak lihat. Takut sama contohnya. Nah, beda contohnya, beda. Beda contohnya. Beda contohnya. Buat X kuadrat. Nah, Bapak lihat contohnya. Ya. Nah, gambar grafik. Ini soal yang keempat. Gambarlah grafik fungsi ini. Di buku ada contohnya. Ini semua di buku ada contoh. Ada gambarnya, di buku ada gambarnya. Ada gambarnya contoh ini. Di buku ada. Di modul ada gambarnya. Ini contoh. Jika Y mendekati tahingga, X plus 6 mendekati 0. Nah, pembilangnya. Kalau penyebutnya tahingga, kalau penyebutnya ini tabringga, sesuatu dibagi tabringga ya tentu ini. Jika Y-nya mendekati tabringga, ini tabringga. Kalau Y-nya tabringga, maka X plus 6 ini mendekati 0. Jadi X plus 6 sama dengan 0. Atau X sama dengan 6 adalah asimptot tegak. Jadi garis yang sejajar sumbu Y melalui titik min 6,0. Jika X-nya mendekati tahingga, maka Y-nya mendekati 4. Jadi Y sama dengan 4, garis sejajar sumbu X melalui titik 0,4 merupakan asimptot datar. Jadi asimptot datarnya ini adalah garis Y sama dengan 4. Akibat dari X-nya mendekati tahingga. Kalau X mendekati tahingga, maka Y-nya mendekati 4. Jadi Y mendekati 4. Ya, jadi Y sama dengan 4 merupakan asimptot datar. Kalau Y-nya mendekati tahingga, X-nya plus 6 mendekati 0 atau X sama dengan 6. Negatif 6 adalah asimptot tegak. Ya. Asimptot tegak itu sejajar sumbu X, asimptot datar sejajar sumbu Y. Ya. Nah, ya, tugasnya gambar grafik yang ini. Ini soal yang keempat. Semuanya cerita gambar aja hari ini. Gambar ya. Nah, sudah. Ya. Nah, sedangkan ini fungsi nilai mutlak. Nah, bolehlah fungsi nilai mutlak ya. Bapak singgung juga sedikit. Kita lanjut fungsi nilai mutlak. Sudah fungsi nilai mutlak. Bentar, sampai mana ini nilai mutlak tangga? Tidak apa-apa fungsi nilai mutlak. Ini teh rencana pertemuan keberapa ini Bapak? Itu rencana pertemuan ke-9, 10. Oh, ini pertemuan 10 ya. Pertemuan 9, 10. Ya, ini fungsi ini untuk pertemuan ke-10. Ini untuk pertemuan ke-10. Fungsi nilai mutlak untuk pertemuan ke-10. Pertemuan hari ini sampai sini saja dulu. Nah, ya. Jadi pertemuan hari ini hanya cukup sampai KBM pertama. Ya, hari ini sampai KBM pertama. Harga mutlak, fungsi modulus belum. Ini kita untuk minggu depan. Karena modulnya sudah mau berakhir nih. Ini sudah modul ke-8, modul ke-9 sudah tamat. Sama yang modul ke-9.
Ya, sampai modul ke-9. Ini modul ke-8 kita. Ya. Jadi kita hari ini pertemuan, ini ceritanya mau pertemuan ke-9 ke-10. Pertemuan ke-10 minggu depan. Pertemuannya kan sampai 14 ya. Masih banyak. Modulnya tinggal satu lagi, modul 9. Ya. Jadi sedikit-sedikit materinya. Tapi cukup berpikir untuk kerja Anda. Tugas yang pertama, Anda menggambar mana tadi? Ini ya. Tugas yang pertama ya. Yang kedua Fungsi yang pertama konstan, ini. Pak. Hah? Itu yang kedua linear. Fungsi konstan Ini yang dulu pertama ya? konstan. Ya, Iya. Pak. Pertama Ya, Pak, yang itu. Yang pertama menggambar ini, yang kedua menggambar ini, yang ketiga menggambar ini, yang keempat menggambar yang pecah. Nah, ini empat soal. Stop kerjakan oleh Anda. Ya. Kerjakan sekarang. Sekarang diskusi dengan teman. Boleh diskusi dengan teman. Tidak bisa nanya ke Bapak. Buka modulnya, buka modul. Minggu depan kita lanjutkan ke fungsi nilai mutlak. Nah, ini untuk minggu depan. Ya, minggu depan fungsi nilai mutlak dan disambung ke modul ke-9. Jadi cerita nilai mutlak minggu depan mutlak saja. Jadi fungsi nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak minggu depan. Ya. Minggu depan ditambah dengan yang ini nih, PowerPoint yang ini nih. Nah, ya, pertemuan 10 Bapak cerita ini. Transenden, ada trigonometri, ada fungsi mutlak. Nah, di sini coba Bapak lihat ya. Tidak ada ditambah modul Bapak nanti, modul Bapak tidak ada, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak ada di sini. Bapak nanti pindah ke modul Bapak. Jadi ini nanti PowerPoint-nya ditambah. Ini hanya sedikit, Bapak tambah nanti. Ini untuk minggu depan, ya. Nilai mutlak untuk minggu depan. Hari ini sampai dengan fungsi rasional. Ya. So, ya, coba kerjakan. Coba diskusi. Absen. Siapa, Pak? Dipoto dulu ya. Foto dulu. Bapak juga punya arsip nanti. Foto dulu. Bapak juga mau moto ini. Ya. So. Oh. Mau dipotong dulu, nanti dikirim ke WA ya. Ayo masuk semuanya, masuk. Mana nih yang lainnya nih? Mau dipotong dulu? Mana ini? Boleh, Pak. Nah, sok dipotong. Mana di apa? Dipotong. Mana sebagian lagi gimana supaya muncul semuanya? Supaya muncul semuanya gimana ini? Satu, dua, tiga. Salam pesan Bapak. 2, 3. Itu Bapak harusnya tadi aja. Halo, di-mute dulu semuanya ya. Udah, Pak. Lagi, Pak. Andanya ditutup dulu ya, tutup dulu Anda ya.
Supaya gambarnya muncul semua. Gimana? Mana Bapak, mana gambar Bapaknya mana? Harus ada gambar Bapaknya. Dipoto dulu ya. Untuk dokumen ini dipoto dulu ya. Zoom hari ini dipoto dulu. Nanti dikirim ke WA ya. Jangan lupa absen, daftar hadir jangan lupa. Ditandatangan oleh ketua kelas. Nanti dikirim ke Bapak. Siap, Pak. So. Silakan dipoto, udah dipoto ini sok foto. Oh, ya Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ini yang lainnya muncul nih gambar mana nih? Sabila. Sabila, Nureksa mana muncul? Nah, begitu. Sok muncul yang lainnya. Nurlela, Nurlisa. Mana ini Intan Nurlisa muncul. Intan mana Intan? Sudah Pak, sudah on cam. Iya, sok. Udah dipoto ini udah. Sekali lagi Pak. Sok. 1, 2, 3. Ya, makasih ya. Ya, sampai di sini dulu aja ya. Kerjakan soal 4 tadi ya. So, kerjakan 4 soal tadi. Diskusi boleh diskusi. Kamu ditutup. Bapak mau tutup dulu ya Zoom-nya ya. Tutup dulu. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Aku teh mah. Dia di 4 kan, Pak.